memalukan di dalam negeri, terutama pada generasi berikutnya, dan di luar negeri jadi bahan olok-olokan. Jadi bahan olok-olokan bangsa ini nih. Ngadepin manusia busuk sama Jokowi ini nggak bisa. Penjahat yang hipokrit ini bisa ditangkap untuk diadili, karena pada sisi lain juga orang ini adalah orang yang masuk kategori pemimpin dunia yang korup, versi dari OCCRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada di kawasan DPR di Senayan tepatnya. Kita menghadiri orasi terbuka yang dilakukan oleh para aktivis dalam memperingati 1 tahun geruduk Jogja dan Solo. Jogja ke UGM, Solo ke rumah Jokowi, yaitu untuk menggugat atau meminta ditunjukkannya kembali atau ditunjukkan ijazah Jokowi yang diduga oleh masyarakat dan para peneliti dan para ilmuwan adalah palsu. Saya bersama 3 orang tokoh yang tadi ikut berorasi di depan DPR dan mendukung para aktivis tadi menggelar acara itu, dan tentunya para orator ini juga mendukung supaya terus sampai ditunjukkan atau dibuktikan atau ditunjukkan keaslian atau ijazahnya Jokowi. Apabila tidak, maka ini terus akan diperingatin terus, karena ini adalah bahaya yang bisa dikatakan bahaya yang terus-menerus untuk negeri ini. Saya ada Pak Marwan yang tadi ikut berorasi. Kami mohon Pak Marwan untuk memberikan sedikit apa yang disampaikan Pak Marwan tadi di depan DPR. Silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya kita menyambut baik dan terus mendorong dilakukannya advokasi agar masalah ijazah palsu Jokowi itu akhirnya ada akhir yang sifatnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Itulah yang terus kita suarakan, karena itu tadi kita menghadiri ulang tahun geruduk Jogja Solo tadi yang disebutkan tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu. Faktanya memang bahwa mayoritas aktivis atau rakyat Indonesia sebetulnya meyakini ijazah Jokowi itu palsu. Cuma bagaimana membuktikannya, maka kita hanya bisa melakukan lewat proses hukum. Yang jadi masalah adalah melalui proses hukum itu kita lakukan lewat Polri. Polri ternyata lebih melindungi Jokowi. Kita bersuara supaya Presiden itu bersikap terutama mengendalikan Polri dan Kejaksaan. Ternyata Presiden juga menyatakan hidup Jokowi. Lalu kita berharap DPR ini kelihatannya lebih banyak tersandra atau punya kepentingan politik yang lain dibanding menegakkan hukum dan menjaga martabat bangsa lewat penuntasan kasus ijazah palsu ini. Nah, karena itulah 3 lembaga atau cabang kekuasaan, termasuk tadi kita bicara tentang bahwa pengadilan pun tidak pernah akhirnya memproses tuntutan dari lebih dari 10 tuntutan, apakah itu pidana atau perdata, termasuk yang terakhir itu adalah citizen lawsuit, ya, yang dari semua tuntutan ini berujung pada penolakan untuk memproses pembuktian ijazah, ya, sehingga yang
selalu di apa namanya di NU. bukan, Jokowi itu yang selalu menjadi tantangan Jokowi ya, menantang-nantang bahwa nanti ijazah itu akan saya tunjukkan kalau ada proses peradilan. Tapi di sisi lain dia terus berupaya menghambat dan berhasil untuk pengadilan untuk mengadili ijazah itu tidak pernah terjadi. Itulah yang ada. Jadi kalau sudah seperti, dan dia itu melakukan itu dengan segala cara. Inilah kejahatan Jokowi yang dibiarkan oleh pemerintah dan dibiarkan oleh DPR. Nah, juga ternyata orang-orang yang menggugat, apakah itu di Solo, di Jakarta, atau juga CLS misalnya, atau yang bersuara di luar dari aktivis seperti Pak JK yang menyatakan kalau memang tunjukkan saja itu ijazah supaya ini yang namanya gonjang-ganjing atau gaduh ini bisa selesai. Justru orang-orang yang mempermasalahkan itu digugat, dikriminalisasi. Itulah yang dilakukan oleh geng Jokowi ini. Jadi di satu sisi dia memang ijazahnya palsu, tidak berani atau tidak menghambat proses pengadilan supaya tidak ada pembuktian ijazahnya. Di sisi lain dia justru menggugat orang-orang yang mempermasalahkan ini ke Polda, sehingga orang-orang ini ada yang memang sudah dihukum 6 tahun penjara dan ada yang dalam proses seperti yang dialami oleh Mas Roy, Dr. Tifa, kemudian Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Ini sedikit lagi bisa diproses. Apalagi kalau Prabowo membiarkan ini dilakukan oleh polisi. Dan kelihatannya ini akan terlaksana ini. Nah, karena itu dengan fakta lapangan seperti ini, saya kira kalau akhirnya DPR diam saja, Prabowo juga membela Jokowi, sudah waktunya rakyat untuk bangkit, ya, bangkit untuk melawan supaya akhirnya penjahat yang hipokrit ini bisa ditangkap untuk diadili. Karena pada sisi lain juga orang ini adalah orang yang masuk kategori pemimpin dunia yang korup versi dari OCCRT, ya, nomor 2 terkorup di dunia, ya. Jadi itu saya kira yang saya sampaikan, dan itu juga saya sudah uraikan tadi sedikit banyak pada orasi di depan gedung DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narko, salah satunya Pak Marwan tadi menyebutkan tidak ada keseriusan atau tidak ada keadilan para aparat itu dalam menegakkan untuk pembuktian atau proses-proses ijazah ini, cenderung nampaknya segera menutupi. Bagaimana menurut Pak Narko dan apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Lim. Tadi siang saya mengikuti unjuk rasa yang diselenggarakan oleh banyak kelompok masyarakat yang dikoordinir oleh salah satu kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Menggugat. Intinya memperingati 1 tahun upaya untuk membongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi. Saya dengan teman-teman yang mengikuti proses tuntutan ini sudah meyakini kalau ijazah S1 Jokowi ini tidak ada, alias palsu. Nah, pada kesempatan ini saya udah nggak mengatakan, saya percaya omongannya para peneliti yang dipimpin oleh Roy Suryo CS. Itu bukan pernyataan tanpa dasar gitu. Memang Jokowi ini tidak punya ijazah S1, jadi yang digunakan selama ini adalah palsu.
Nah ini suatu tindakan yang sangat menjijikkan, memalukan dan merendahkan martabat kita bangsa Indonesia sebenarnya. Dan dampaknya ini kalau dibiarkan itu sangat mencemarkan generasi kita ini. Pernah dipimpin oleh penipu munafik ya. Dan dunia pendidikan kok nggak punya malu gitu, terutama UGM nggak punya malu. Kalau ijazah saja bisa dipalsu dan dibiarkan, saya nggak ngerti itu anak-anak kita ini bagaimana pandangnya terhadap dunia pendidikan gitu. Sekali lagi, ini sangat mencemarkan nama bangsa dan akan menjadi presiden negatif atau buruk ke belakang kalau dibiarkan tanpa ada penuntasan yang pasti secara hukum. Nah, kasus ini menurut saya sangat sederhana. Sangat sederhana. Orang cuma membongkar kepalsuan ijazah seorang bekas pejabat pemerintah yang kebetulan pernah jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Memang kalau ini terbongkar banyak sekali yang akan malu, banyak. Karena itulah yang bersangkutan dalam hal ini Jokowi sejak awal berkuasa dia sudah menyiapkan pertahanan diri, menyiapkan segala daya, segala kekuatan untuk menutup kepalsuan atau kebusukan ini. Di samping menyiapkan anggaran, dia menyiapkan orang-orang untuk melindunginya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang munafik busuk yang tidak punya malu, nggak punya malu. Nah, menurut saya untuk membongkarnya nih sangat mudah. Tinggal penyelenggara negara benar mau menegakkan hukum tidak, punya malu tidak, punya tanggung jawab tidak. Kalau penyelenggara negara tidak punya malu, tidak punya tanggung jawab, ya memang ini masalah harus diselesaikan rakyat dengan cara revolusi. Karena kalau didiamkan, ini akan memalukan generasi kita ini, menjadi olo-oloan anak cucu kita, dan saat ini sudah jadi olo-oloan negara tetangga kita. Apalagi badan atau NGO asing yang namanya OCCRP itu sudah menyatakan bahwa Jokowi ini pejabat terkorup dan terlibat dalam kejahatan terkoordinasi nomor 2 di dunia. Kan sudah sangat merusak kehormatan bangsa ini. Tapi yang saya nggak habis pikir, penyelenggara negara, baik presiden dengan segala kementerian dan lembaga-lembaga yang di bawah kontrolnya, terutama lembaga atau instansi penegak hukum, kok nggak bisa bongkar ini? Kok membiarkan masalah ini? Kemudian lembaga legislatif di DPR yang jumlahnya hampir 600-an lebih itu, gak dengar suara rakyat, gak dengar pelanggaran hukum yang memalukan terhadap kehormatan bangsa ini, diam saja. Kemudian lembaga kehakiman juga sama. Itulah hebatnya negara Republik Indonesia ini. Penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya seragam melindungi kepalsuan ijazah Jokowi, melindungi kebusukan Jokowi. Saya katakan melindungi, karena pekerjaan ini tidak susah. Jadi saya berani katakan ini
seperti disampaikan tadi sama Om Lin, bahwa di mana pemerintah, terutama pemerintah, tapi sebetulnya tiga-tiga, pemerintah itu eksekutif, lembaga pengawas legislatif, DPR atau parlemen, penegak keadilannya yudikatif, sama semua. Tiga lembaga ini terlihat, terbaca oleh rakyat melindungi kebusukan Jokowi karena diduga semuanya terlibat di dalamnya, diduga terlibat terhadap tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Jokowi. Karena itu kami rakyat di sini, aktivis di sini menuntut, karena ini akan menimbulkan presiden jelek, memalukan bangsa. Pekerjaan ini mudah. Kalau presiden mengatakan kepada Kapolri, gak bisa kamu usut, selesai. Saya tahu tuh polisi tuh nyari semut di lubang aja bisa tahu kok dia. Nyari Jokowi gak bisa. Kan ini penipuan. Legislatif, DPR RI, begitu dia ini bersuara manggil Jokowi, selesai nih. Pengadilan juga begitu data-data masuk, mudah sekali kok menyelesaikan. Jadi di sini saya lihat bahwa hebat sekali orang Jokowi ini, mempersiapkan pengamanan kebusukannya, menyiapkan pengamanan kebusukannya, kepalsuannya itu luar biasa dia. Dan memang saya duga dia udah menyiapkan ini, pertahanan diri, menyiapkan pengamanan ini begitu dia duduk menjadi pejabat, baik di wali kota, gubernur maupun jadi presiden. Tapi konyolnya pejabat pemerintah yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif kok mau mendukung, melindungi manusia busuk ini gitu. Apa enggak pernah terbayangkan di benak bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi pejabat penyelenggara negara ini bahwa ini memalukan. Memalukan di dalam negeri, terutama pada generasi berikutnya, dan di luar negeri jadi bahan olok-olokan. Jadi bahan olok-olokan bangsa ini nih. Ngadepin manusia busuk sama Jokowi aja nggak bisa. Dan Jokowi ini bukan masalah menipunya saja. Setelah menipu bangsa, dengan keahliannya menipu bangsa, dia merusak bangsa ini. Luar biasa kerusakan dan kebiadaban yang dilakukan Jokowi. Ya? Dari kematian 800 mungkin 900 petugas KPPS yang tidak diusut, belum lagi kematian beberapa pengunjuk rasa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, pembunuhan terhadap 6 orang anggota FPI, kematian sekian ratus penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan, tak ada yang diusut. Jadi Jokowi ini biadab yang nggak bisa dikatakan lagi. Tapi pemerintah juga aja sama biadabnya, karena membiarkan, sama biadabnya. Legislatif sama biadabnya, yudikatif sama. Katanya kita beragama, saya juga bingung. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi kepada pemerintah, kepada legislatif, kepada yudikatif, mudah-mudahan setelah ini terbuka hatinya. Kalau tidak, ya saya mengajak rakyat lah. Kita yang menegakkan keadilan, hak kita kok. Kita hampir 300 juta udah dihinakan oleh Jokowi dan penyelenggara negara saat ini. Sekali kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, kita udah dihinakan, dilecehkan oleh manusia yang namanya Jokowi. Dan sekarang dia dilindungi oleh penyelenggara negara. Silakan, kalau kita mau dihinakan, mau dilecehkan oleh manusia busuk ini yang sekarang juga dibiarkan oleh pemerintah, ya silakan. Tapi kalau saya tidak mau nanti di akhirat juga dimintai bertanggung jawab, diam saja melihat kebusukan yang ada di depan mata saya, yang sangat menjijikkan.
Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua menyadari, bangsa juga menyadari kita sudah ditipu oleh manusia yang namanya Jokowi, dan pemerintah menyadari bahwa Jokowi ini masuk busuk yang sudah merusak bangsa kita ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan segera terbuka mata hati saudara-saudara sebangsa setanah air, terutama kepada penyelenggara negara, supaya negara kita ini punya martabat, nggak jadi bahan olok-olokan di luar negeri atau di negara tetangga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ismet tadi menjadi salah satu orator di panggung DPR. Kita masih di wilayah DPR. Ya. Nggak sempat ya. Aliansi Rakyat Menggugat melakukan gelar atau panggung 1 tahun geruduk UGM dan Solo. Dan saya bisa merasakan sekali alasan ini harus dilakukan, keprihatinan yang disampaikan Pak Narko tadi terhadap kejahatan Jokowi. Bagaimana Bang Ismet melihatnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya pikir dari berbagai persoalan bangsa ini, ya, persoalan ijazah ya, yang diduga palsu dari ijazah Jokowi ini adalah sumber masalah yang sebenarnya ketika CLS beberapa waktu lalu ini ditolak di Solo, di Pengadilan Solo. Nah, rakyat memang harus menggugat itu dan berusaha seoptimal mungkin untuk membongkar kasus ijazah palsu Jokowi, sehingga tidak bisa kemudian dianggap selesai begitu saja atau diambangkan gitu saja. Dan beberapa waktu lalu terdengar isu mau ada istilah deponering. Nah, ini kan sangat naif jika pemerintah sebagai juga negara membiarkan kasus yang sudah berlangsung 1 tahun ya, tanpa sebuah kejelasan. Ini sangat aneh gitu ya, bahwa pemerintah Prabowo tidak punya itikat baik ya untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini dalam kasus ijazah palsu Jokowi, karena ini sangat mencederai konstitusi ya, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang bahwa negara itu ya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mungkin bisa dilaksanakan ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini dalam kaitan mencerdaskan seluruh bangsa kalau kasus ijazah Jokowi ini dipendam atau dipetieskan. Nah, untuk apa gitu? Sementara seorang pemimpin bangsa ini yang besar kan dia harus jelas dong latar belakang pendidikannya, kemampuannya dan seterusnya. Jadi sangat ironi kalau kasus ijazah palsu ini tidak dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dan Jokowi ya menantang untuk hadir menunjukkan ijazah itu di pengadilan. Ya, ayo dibuktikan. Dan kemarin di Pengadilan Solo, walaupun itu sifat pengadilan adalah CLS, citizen lawsuit itu harus dihargai dong sebuah pengadilan. Nah, dengan tidak dihargainya pengadilan itu, Jokowi tidak mau hadir, menunjukkan Jokowi sudah melecehkan sebenarnya pengadilan yang tempat untuk mengadili dan menuntutkan sebuah masalah. Nah, ini betul-betul menjadi ironi bangsa ini, yang menjadi tragedi bangsa ini kalau kasus Jokowi ini tidak dibongkar habis. Dan para termulnya itu nggak usah marah-marah gitu ya, ketika Pak JK ya, sebagai mantan wapres yang menjadi petinggi negara ini juga pada saat itu mengatakan dia sederhana aja, Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Kenapa para termulnya itu jadi kebangkaran jenggot gitu ya? Harusnya kan tidak ya. Mana negarawan yang katanya diagung-agungkan, mana negara hukum yang disebut-sebut ya oleh para termul dan para pihak-pihak Jokowi itu. Ayo kita bersikap fair
ya dalam kasus ini. Jangan berbelit-belit retorika, ya ruwet dan segala macam. Orang sederhana aja gitu. Dengan tidak hadirnya Jokowi di persidangan, ya di pengadilan, menunjukkan memang secara tidak langsung bahwa memang Jokowi tidak punya ijazahnya. Jangan berkelit dengan bahasa yaitu urusan saya menunjukkan apa enggak. Nah, itu kan ini bodoh banget gitu. Ya, jadi sekali lagi rakyat harus betul-betul melek, harus merasa bahwa sebagai bangsa kita direndahkan serendah-rendahnya, ya, dan dilecehkan seleceh-lecehnya oleh seorang Jokowi terhadap sekian ratus juta bangsa Indonesia ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, kita sudah meminta komentar pada para senior yang menghadiri geruduk 1 tahun UGM dan Rumah Joko, dan memang sangat beralasannya, apalagi yang disampaikan dari Pak Narko tadi, bagaimana keprihatinannya menunjukkan kejahatan atau kemunafikan dari Jokowi yang rakyat memang pantas harus segera menuntut dan mengadili, karena banyak turunan-turunan di bawahnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dan tentu ijazah merupakan pintu masuk untuk bisa mengilegalkan apa yang dia sampaikan, karena bisa disebut dia adalah presiden palsu dengan pencalonan, dan bahkan terjadi suatu presiden yang merugikan bagi rakyat Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.